Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah pembelajaran Emotional Intelligence bersama saya Dwi Hanatalita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas Malang. Nah, materi yang akan kita bahas adalah kecerdasan emosional. Apa sih kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosi atau emotional intelligence merujuk kepada kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi orang lain, dan membina hubungan orang lain. Kecerdasan emosi dapat menempatkan emosi seseorang pada porsi yang tepat, memilah kepuasan dan memilah kepuasan hati. Koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Menurut David, dalam bukunya yang berjudul Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak, menurutnya kecerdasan adalah kemampuan sempurna atau komprehensif seseorang untuk berperilaku terarah, berpikir logis, dan berinteraksi secara baik dan lingkungannya. Dan Beck mengungkapkan pendapat James dan Lange menjelaskan bahwa emosi adalah persepsi perubahan jasmani yang terjadi dalam memberi tanggapan atau respon terhadap suatu peristiwa. Nah, kecerdasan emosional menurut Davis dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa intelijen emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosi dengan lainnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir serta perilaku seseorang. Motus anima yang artinya jiwa yang menggerakkan kita. Emosi bukan suatu yang bersifat positif atau negatif, tetapi emosi berlaku sebagai sumber energi, autentisitas, dan semangat manusia yang paling kuat. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Oleh karena itu, emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran yang khasnya, suatu keadaan biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Golongan utama emosi dan beberapa anggota kelompoknya sebagai berikut. Yang pertama ada amarah, yang kedua kesedihan, yang ketiga rasa takut, dan yang keempat kenikmatan, yang kelima cinta, yang keenam terkejut, dan yang ketujuh menjengkelkan, yang kedelapan malu. Kecerdasan emosional. Emosi merupakan suatu respon atas rangsangan yang diberikan baik dari lingkungan maupun dari dalam diri individu sendiri, sehingga individu dapat menentukan pilihan dalam hidup yang menentukan kehidupannya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memiliki kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi yang tinggi serta memiliki kecakapan sosial. Nah, ada juga indikator kecerdasan emosi. A. Mengenal emosi diri. 1. Kesadaran emosi. Menurut Goleman, orang yang memiliki kecakapan kesadaran emosi adalah A. Tahu emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa. B. Menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuatan, dan katakan. Yang kedua ada percaya diri. Orang yang memiliki kepercayaan diri, mereka orang yang A. Berani terampil dan keyakinan dari Nah, yang B juga ada mengelola emosi diri. Mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas. Kecakapan ini
bergantung pula pada kesadaran diri. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar. Kemudian, unsur pengaturan diri atau mengelola emosi dalam kecerdasan emosional melahirkan kecakapan yang meliputi kendali diri, sifat dapat dipercaya, kewaspadaan, dan adaptasibilitas. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Menurut Gelman, orang yang cakap dalam kendali diri adalah mereka yang memiliki keterampilan sebagai berikut. A. Mengelola dengan baik perasaan impulsif dan emosi yang menekan mereka. B. Tetap teguh, tetap positif, dan tidak goyah walaupun dalam situasi yang paling berat. 2. Orang yang memiliki kecakapan dalam sifat dapat dipercaya adalah A. Bertindak menurut etika dan tidak pernah mempermalukan orang lain. B. Membangun kepercayaan lewat keandalan diri dan antusias. 3. Orang yang memiliki kecakapan dalam kewaspadaan, antara lain A. Memenuhi komitmen dan mematuhi janji. B. Terorganisasi dan cermat dalam bekerja. 4. Yang keempat, orang yang memiliki kecakapan adaptabilitas, antara lain A. Terampil menangani beragamnya kebutuhan, bergesernya prioritas dan pesatnya perubahan. B. Siap mengubah tanggapan dan taktik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan yang C, ada memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang kedua, ada sementara itu unsur yang berkaitan dengan motivasi dalam kecakapan emosi melahirkan kecakapan yang meliputi dorongan berprestasi, komitmen, dan optimisme. 1. Orang yang memiliki kecakapan dorongan untuk berprestasi. 2. Orang yang memiliki kecakapan pada komitmen karakter. Yang ketiga, ada optimisme, adalah mereka yang mempunyai keterampilan bereaksi terhadap perasaan orang lain, empati. Usaha-usaha meningkatkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional tidak berkembang secara alamiah. Artinya, kematangan seseorang tidak berdasarkan pada perkembangan usia biologisnya. Di antaranya adalah pendapat Claude Steiner yang mengemukakan 3 langkah utama dalam mengembangkan kecerdasan emosional, yaitu A. Membuka hati. Hati adalah simbol pusat emosi yang dapat merasakan nyaman atau tidak nyaman. B. Menjelajahi daratan emosi. Setelah membuka hati, kita dapat melihat kenyataan dan menemukan peran emosi dalam kehidupan. C. Bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengubah kerusakan hubungan. Kita harus mengambil tanggung jawab. Manfaat kecerdasan emosional. Ada juga manfaat kecerdasan emosional. Di antaranya yang penting adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient. Dalam kehidupan banyak sekali masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan semata dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang. Kematangan emosi ternyata sangat menentukan keberhasilan. Dengan kata lain, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup.